Jika bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Kemudian terkait pemahaman hadis, ya, pemahaman hadis ini satu teori ya, teori atau yang dipakai oleh para ulama dalam menjelaskan hadis. Ya. Itu mereka menggunakan pendekatan-pendekatan. Ya. Ini saya ambil dari karya guru saya. Ya. Ada cara-cara untuk memahami hadis, ya, melalui beberapa perspektif, melalui beberapa ilmu. Ya. Misalnya, ada dari segi tekstual dan kontekstual. Ya, bagaimana hadis itu dia dipahami secara teksnya, ada yang konteksnya. Ya. Misalnya yang majas, misalnya Nabi pernah mengatakan begini, inna atwalakunna yadannya, gini, saya lupa redaksi Arabnya, tapi intinya begini. Nabi pernah ditanya oleh para istrinya, ya, ditanya oleh para istrinya, wahai Nabi, nanti siapakah di antara kita yang akan meninggal, ya, setelah meninggal lebih cepat setelah engkau Nabi, itu artinya setelah Nabi wafat, itu siapa lagi setelah orang yang mengikuti Nabi wafatnya. Nah, gitu. Jawaban Nabi ketika itu mengatakan, ya, hunna atwalukunna yada, ya, kata Nabi, orang yang panjang tangannya. Nabi bilang seperti itu, panjang tangannya. Nah, ketika itu para istri Nabi ini belum memahami, ya. Mereka awalnya memahami secara tekstual. Kemudian satu sama lain itu saling mengukur tangan mereka. Ya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ternyata yang panjang itu ketemunya adalah Zainab kalau nggak salah. Ya. Tetapi realitanya ternyata yang meninggal duluan adalah Saudah. Ya. Gitu. Realitanya adalah Saudah. Ini kan bertentangan dengan realita. Nah, gitu. Maka kemudian setelah tahu mereka kalau yang meninggal duluan adalah Saudah, itu mereka mulai berpikir para Nabi ini, oh maksudnya berarti bukan panjang tangan, maksudnya tangannya panjang, gitu. Tetapi maksudnya adalah orang yang banyak sedekahnya, gitu. Nah ini namanya majas, ya. Nah majas ini juga berbeda satu daerah dengan daerah yang lain. Kalau di kita panjang tangan itu mencuri, ya, tetapi di dunia Arab panjang tangan itu adalah orang yang banyak sedekah. Ya, itu. Nah itu para istri itu mengetahui pemahaman hadis itu setelah ada satu yang wafat tadi. Ya, baru tahu bahwa maksudnya adalah bersedekah. Oke, ada lagi menggunakan takwil. Ya, takwil ini nanti berhubungan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan ketuhanan. Ya. Misalnya hadis yanzilu rabbuna ila sami'id dunya fi sulusil laili. Ya, Allah turun, ya, ke langit dunia, ya, pada sepertiga malam terakhir, ya. Itu hadis. Ini kalau dipahami secara tekstual, secara literal, pemahamannya ya Allah turun dari atas ke bawah, ya, dari tempatnya singgasananya kemudian turun ke langit, gitu. Itu kalau dipahami secara tekstual. Tetapi ada yang memahaminya, ya, kalau seperti itu nanti Allah bertempat dong, ya, dari atas ke bawah, ya. Ini kan bertentangan dengan sifat Allah. Allah nggak mungkin bertempat karena Allah itu pencipta tempat. Maka dari situ kemudian ada yang memahaminya secara takwil, mentakwil. Takwil itu mengalihkan pemahaman dari satu pemahaman yang rojih, ya, ada yang menang, ke pemahaman yang marjuh, ya, yang kurang kuat. Nah, di antara yang zilu rabbuna ini nanti, ya, hadis ini, ya, dipahami bahwa yang turun itu bukanlah Allah, tetapi rahmat Allah.
Jadi yang turun itu rahmat Allah pada sepertiga malam terakhir. Gitu. Ini juga nanti misalnya hadis-hadis tentang Nabi, misalnya kata Nabi dalam hadis qudsi itu ya, hadis qudsi, maritu falam ta'udni, ya. Allah itu sakit dan kalian tidak menjengukku, kata Allah. Nah, itu kalau dipahami dalam bahasa literal ya, tekstual ya, kita memahaminya Allah sakit gitu. Tapi pemahaman seperti ini nanti akan mencederai. Masa Allah sakit, kan nggak mungkin ya. Maka kemudian ditakwil ya. Sakit ini maksudnya itu pembelaan Allah kepada para kekasih-kekasih Allah ya. Itu bahwa ketika kekasih-kekasih Allah itu disakiti ya, seolah-olah itu ya Allah yang ikut sakit, tetapi bukan berarti Allah sakit di situ. Nah, itu takwil seperti itu. Gitu. Ada lagi ilat, melihatnya dari segi ilatnya ya, dari segi apa, alasan ya, dari segi alasan. Misalnya hadis tentang la yusalliyanna ahadukum illa fi bani Quraidah ya. Tidaklah kalian, ini ketika ada dua orang sahabat yang diutus oleh Nabi ya untuk ke Bani Quraidah. Kata Nabi, la yusalliyanna ahadukum ala asra illa fi bani Quraidah. Kalian ya jangan sholat ya jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Gitu. Kalian janganlah sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Dua orang sahabat ini, satunya ada yang melihat bahwa ilatnya ya adalah keharusan sholat di daerah Bani Quraidah. Ya. Artinya mau sampainya itu masih di waktu asar ataupun di luar asar ya, itu dia tetap sholat harus di Bani Quraidah gitu. Artinya meskipun sudah masuk waktu maghrib misalnya, nyampainya di Bani Quraidah itu masuk waktu maghrib ya, maka tetap dia sholat di sana, sholat asarnya. Nah itu satu sahabat. Sahabat yang satunya lagi memahaminya bahwa ilatnya adalah, ilat alasannya maksudnya adalah untuk cepat-cepat gitu ya, untuk cepat-cepat biar segera sampai di Bani Quraidah. Tapi bukan berarti kemudian sholatnya harus di Bani Quraidah gitu, cepat-cepat ya, segera sampai ke Bani Quraidah. Adapun misalnya kok di jalan kok belum sampai, sedangkan waktu asar itu mau habis, ya sudah asarnya di jalan, jangan harus di Bani Quraidah. Ya itu ilat, melihatnya dari segi ilat. Ada lagi melihatnya dari segi geografi. Ya, ini yang berhubungan dengan hadis-hadis tentang tempat. Ya, misalnya ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun ya. Antara jagat timur dan barat itu adalah kiblat. Atau hadis-hadis lain yang berhubungan dengan geografi ya, letak. Misalnya ada hadis Yaman, tentang Yaman misalnya. Allahumma barik lana bi Yamanina wa fi Syamina itu ya. Nah, ini berhubungan dengan geografi. Mana sih wilayah Syam ya, mana sih wilayah Yaman misalnya. Ya, ini perlu pengetahuan geografi. Ada lagi yang berbudaya ya, hubungannya dengan budaya. Ya, ini misalnya nanti tentang budaya jubah ya, gamis ya, itu adalah hadisnya itu memerintahkan gamisnya ya, atau menutup auratnya, misalnya seperti itu. Gitu. Ada yang melihatnya secara literal ya, pokoknya gamis ya gamis gitu, memakai jubah ya jubah gitu. Ada yang melihatnya secara kontekstual ya, atau secara budaya. Oh, maksudnya adalah karena gamis itu adalah budaya Arab. Buktinya apa? Baik orang Islam ataupun orang-orang kafir itu memakai. Abu Jahal itu memakai gamis juga, itu jubah ya. Maka maksudnya adalah memakai pakaian budayanya. Berarti kalau demikian, hadis seperti ini dipahami di Indonesia yang memakai batik misalnya, karena budaya Indonesia adalah batik. Ada yang melihat kondisi sosialnya. Misalnya nih, di hadis itu ada kalau ketika sholat di masjid itu kalau mau meludah ya, itu disuruh ke kiri. Ya. Ini dulu, zaman dulu memang masjidnya itu belum berlantai gitu. Tetapi zaman sekarang sudah berbeda, nggak bisa dipraktekkan seperti itu. Kemudian meludah ke kiri.
Ya, gara-gara ada hadis yang Nabi memerintahkan seperti itu. Ya. Ada lagi menggunakan sababul wurud, ya, sebab-sebab munculnya hadis itu apa? Ya, ini ditelusuri. Ya, misalnya nih ada hadis yang dia hadis tentang berbekam itu ya. Ada dua hadis tentang bekam itu bertentangan. Satunya Nabi bilang afdharul haji wal mahjum. Orang yang berbekam dan yang dibekam itu batal puasanya. Ya, itu. Tetapi di hadis yang lain Nabi bilang orang yang bekam dan yang dibekam itu tidak batal. Ini kan bertentangan. Nah, untuk memahami ini setelah ditelusuri berdasarkan sababul wurud itu ketemu. Ternyata yang ketika Nabi bilang orang yang bekam dan yang dibekam, membekam dan yang dibekam itu batal puasanya, itu ternyata sabab wurudnya adalah ketika dia sedang membekam, ya, sedang melakukan proses bekam, itu mereka menggibah, menggunjing orang lain, ya. Mereka sedang asik menggunjing, ya, yang dibekam maupun yang membekam itu asik menggunjing. Nabi lewat, ya, kemudian Nabi bilang yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya. Ya, tetapi yang dimaksud batal puasanya di sini bukan secara hukum, tetapi secara pahalanya batal. Dia tidak dapat pahala apa-apa. Nah, itu pemahaman secara tekstual maupun kontekstual. Nah, yang kedua, memahami hadis melalui tematik dengan mengumpulkan banyak hadis, ya. Karena satu hadis itu kadang diriwayatkan oleh banyak rawi. Satu rawi dengan rawi yang lain itu kadang ada yang lengkap, ada yang sedikit, karena rawi itu dia kadang menggunakannya sesuai kebutuhan. Gitu. Nah, asumsi dasarnya adalah bahwa hadis itu saling menafsirkan satu sama lain. Ya. Maka tematik ini dapat dilakukan. Ya. Langkah-langkahnya, pertama mengumpulkan semua riwayatnya dulu. Ya, riwayatnya dikumpulkan. Kemudian mengkritisi semua riwayat dengan melihat segi kualitasnya. Ya. Dipilah-pilah mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu. Ya. Setelah itu mengambil riwayat yang sahih dan masih bisa diamalkan. Ya. Kemudian yang palsu itu dibuang, yang dhaif-dhaif nggak dipakai. Ya, gitu. Mengambil yang sahih-sahih saja. Kemudian mengambil teks-teks hadis yang petunjuk maknanya jelas. Ya, dari sekian yang sahih, mana yang jelas pemahamannya. Ya, itu diambil, ya, untuk menafsirkan. Kemudian menafsirkan hadis secara keseluruhan setelah menggabungkan banyak riwayat, ya. Itu kira-kira maksud utuh daripada hadis itu apa? Saya kasih contoh misalnya. Hadis tentang celana cingkrang gitu ya, celana cingkrang, celana isbal itu, ya. Itu kalau mau mengumpulkan hadisnya, ya, itu nanti riwayatnya beragam. Memang ada hadis yang man yusbilul izar finnar, ada, ya. Orang yang menjulurkan celananya, ya, sampai di bawah mata kaki itu masuk neraka. Ada seperti itu, ada. Ya, nanti banyak macam-macam. Tetapi itu ternyata kalau mau dikumpulkan semua ada keterangan utuhnya. Keterangan utuhnya apa? Ya, pernah suatu ketika Sayyidina Abu Bakar itu nanya kepada Nabi, ya, bagaimana Nabi kalau saya misalnya, kata Abu Bakar gitu, saya ini pakaian saya, ya, ini juga isbal, ini panjang nih di bawah mata kaki Nabi. Apakah saya juga masuk neraka? Apakah saya juga bagian dari itu? Kata Nabi, tidak, kecuali kalau kuyala, kata Nabi. Enggak, kecuali kalau sombong gitu. Kalau disertai kesombongan, baru itu yang masuk neraka, kata Nabi. Itu yang dilarang. Nah, dari sini kemudian pemahamannya, larangan menjulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki itu dilarang, nggak boleh kalau disertai kesombongan. Jadi titiknya itu adalah pada kesombongan. Mau dia cingkrang, mau enggak. Kalau sombong nggak boleh. Gitu. Kenapa demikian? Karena pada masa Nabi dulu, di zaman Nabi, itu memang ada semacam
pemahaman bersama bahwa orang-orang yang bajunya itu panjang ya, itu rata-rata para bangsawan, para konglomerat yang mereka sombong gitu memakainya. Gitu. Ada pemahaman seperti itu. Gitu. Maka kemudian muncul hadis ya tadi ya. Tetapi hadis ini ya ada yang memahaminya secara literal. Ya enggak, pokoknya cingkrang ya cingkrang gitu ya. Gitu. Enggak boleh pokoknya. Ya, ada seperti itu. Kemudian ada lagi memahami hadis secara kontradiksi hadis ya, melihat dari kontradiksi hadis apakah dia bertentangan atau tidak. Nah ini caranya ada 4 cara ya, sebenarnya 3 ya. Pertama adalah dikompromikan. Ya. Saya kasih contoh ya, untuk memudahkan. Mengkompromikan, misalnya ada hadis yang berbunyi begini, nahan nabiyyu an yashraba qa'iman. Nabi melarang sahabatnya minum dengan berdiri. Ya, itu satu hadis. Di hadis yang lain ternyata ini riwayat Ali kalau nggak salah. Itu Ali bilang bahwa pernah melihat Nabi itu minum dalam keadaan berdiri. Gitu. Nah ini kan bertentangan ini. Ya. Bagaimana cara mengkompromikan? Nah, kemudian para ulama mencoba mencari tahu, ya, apa asbabul wurudnya apa, kemudian ya apa yang melatari munculnya hadis itu. Kesimpulan para ulama itu mengatakan begini, minum yang sunnah ya adalah duduk, ya, tidak berdiri. Berarti kan dapat pahala. Adapun minum dengan berdiri ya itu tidak apa-apa. Ya, itu satu pemahaman. Ya, itu tidak apa-apa. Jadi kalau minum berdiri itu tidak apa-apa, tetapi sunnahnya itu duduk. Pemahaman yang lain nanti melihat konteksnya. Ya, kalau memungkinkan duduk, maka sunnah duduk. Tetapi kalau tidak memungkinkan, maka berdiri itu boleh. Ya, misalnya nggak ada kursi misalnya, gitu. Tetapi kalau ada kursi, dia nggak duduk, maka makruh. Ya, itu kesimpulan ya, mengkompromikan 2 hadis yang bertolak belakang tadi yang berbeda. Ya. Nah, tetapi kalau tidak memungkinkan untuk dikompromikan, ya, maka cara kedua, ya, melihat nasih mansuhnya tadi ya, seperti hadis yang saya jelaskan tadi tentang berbekam tadi, ya, mana yang sudah dinasah, mana yang sudah dimansuh gitu ya, mana yang menasah, mana yang memansuh. Ternyata dalam atau hadis tadi ya, hadis yang ziarah tadi ya, itu kan nasih mansuh. Atau mentarjih itu melihat mana yang lebih kuat, mana yang lemah. Ya, misalnya ada 2 hadis bertentangan. Setelah diteliti secara kualitasnya, yang satu ini sahih lidatihi misalnya, atau sahih lah. Satunya lagi itu hasan. Nah, berarti kan lebih kuat yang sahih, maka yang dimenangkan adalah yang sahih. Kalau dari segi tarjih itu masih tidak memungkinkan juga, tidak kelihatan, ya maka tawakuf. Tawakuf itu berhenti, ya, artinya tidak dilanjutkan. Ya sudah, biarkan saja ya, belum ada putusan, itu tawakuf namanya. Nah, ini adalah di antara cara-cara memahami hadis. Nanti dalam pemahaman para ulama yang lain itu masih ada sebenarnya. Ya, misalnya memahami hadis dengan menggunakan ilmu sains misalnya. Itu ada. Memahami hadis dengan pendekatan ilmu kedokteran misalnya. Ada, misalnya tentang kenapa sih kalau ada lalat itu masuk di gelas itu kemudian dicelupkan atau dikeluarkan sekalian. Nah, itu dalam pandangan medis itu ada nanti argumennya. Nah, itu berarti kan menggunakan pendekatan ilmu medis. Gitu, dan seterusnya ya, sesuai dengan isi daripada hadis tersebut ya. Tapi apa yang saya sampaikan tadi itu secara umum itu dapat mewakili ya, dapat mewakili hal itu semua.